kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Julita, Prodi PAK kelas D, miring 10 20 21 83. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu dinamika perkembangan kurikulum dan perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Yang pertama yaitu dinamika perkembangan kurikulum. Nah, mengenai dinamika perkembangan kurikulum di dalam sistem pendidikan, aspek terpenting ialah kurikulum. Nah, kurikulum sangat berperan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pendidikan yang berupa aturan, tujuan, isi, dan bahan pelajaran, dan juga metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, di Indonesia sendiri, kurikulum terus mengalami perubahan. Hal inilah yang disebut sebagai perkembangan kurikulum. Mulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2011, perubahan kurikulum yang terjadi merupakan suatu bentuk penyesuaian sistem pendidikan dengan perubahan yang terus terjadi, baik perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga teknologi. Nah, pembangunan negara baru membutuhkan aspek pendidikan yang maju. Di dalam pendidikan terdapat kurikulum sebagai pedoman jalannya pembelajaran. Pentingnya mengenal kurikulum bagi bangsa Indonesia antara lain karena kurikulum memiliki berbagai dimensi untuk menyusun konsep kurikulum itu sendiri. Nah, kurikulum terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu ide. Nah, kata ide atau konsep akan selalu berkembang ke arah perubahan disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan segala aspek di dalamnya. Nah, seperti perkembangan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, serta minat dari peserta didik itu sendiri. Kemudian akan selalu muncul ide-ide baru di dalam kurikulum yang akan menentukan rancangan pembelajaran agar selalu berjalan seiringan dengan kemajuan zaman. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Nah, ide yang telah dirumuskan kemudian dituliskan dan dibentuk sebagai suatu rencana pembelajaran ke depan bagi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam lembaga pendidikan. Aspek yang dibahas yaitu tujuan, cara, dan struktur kurikulum seperti kegiatan belajar, organisasi, evaluasi, dan manajemen kurikulum. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu kurikulum sebagai satu kegiatan. Nah, ketika kurikulum telah dirancang, maka kurikulum merupakan produk pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman atau panduan untuk kegiatan di lapangan. Nah, lapangan di sini berarti bahwa ranah pendidikan dan prakteknya di dalam lingkungan sekolah. Nah, kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan hasil
sendiri. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kurikulum mampu memberikan pengaruh baik pada jalannya pembelajaran. Nah, fungsi dari dimensi ini yaitu sebagai indikator keberhasilan dari kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kelima, kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Nah, kurikulum mengandung konsep, prinsip, proses, asumsi, dan teori yang kemudian dapat dianalisis. Aspek inilah yang membuat kurikulum dapat dikatakan sebagai suatu ilmu. Penganalisisan dilakukan untuk terus memperbaiki isi dari kurikulum itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Nah, dimulai dari ide, kemudian dirancang secara tertulis dan menjadi suatu kegiatan dan menghasilkan nilai dalam proses pembelajaran. Nah, sebagai bentuk evaluasi dan menjadikan sebagai suatu disiplin ilmu karena dapat dianalisis. Nah, semuanya merupakan aspek yang saling berkaitan yang membuat kurikulum sebagai sistem yang harus berjalan secara beriringan dan harmonis. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, segala aspek yang menunjang sistem pemerintahan terus-menerus diperbaiki. Nah, pembangunan dilakukan secara serentak dan bersifat progresif. Nah, termasuk diantaranya adalah memperbaiki sistem pendidikan yang telah ada untuk disempurnakan lagi bagi keberlangsungan praktek pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan merupakan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya sebagaimana telah dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Nah, yang pertama yaitu kurikulum pada masa awal kemerdekaan atau masa Orde Lama. Nah, kurikulum 1947, kurikulum pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka, disebut rencana pelajaran atau
dalamnya tercantum jenis-jenis pelajaran yang harus menjadi kegiatan murid dalam belajar di sekolah. Nah, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri kurikulum 1952 ini bahwa tetap rencana pelajaran sehari-hari, silabus mata pelajarannya jelas sekali, seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Nah, ya kemudian kurikulum 1964. Nah, di penghujung era pemerintahan Presiden Soekarno menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Nah, pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Nah, fokus kurikulum 1964 ini pada pengembangan Pancawardhana, yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, mata pelajaran diklarifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmania. Kemudian yang kedua itu kurikulum pada masa Orde Baru. Nah, kurikulum 1964. Lahirnya kurikulum 1964 sebagai perubahan dari kurikulum 1964 dipengaruhi oleh perubahan sistem politik dari pemerintahan rezim Orde Lama ke pemerintahan rezim Orde Baru. Kemudian kurikulum 1964 dari melakukan Pancawardhana, perubahan dan struktur menekankan pendekatan organisasi mata pelajaran menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Jumlah jam pelajarannya 9 mata pelajaran. Kemudian titik berat kurikulum ini pada materi apa saja yang dapat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum pada 1975. Kurikulum 1975 disusun dengan berorientasi pada tujuan pendidikan ini. Nah, kemudian berarti bahwa segala bahan pelajaran dan kegiatan belajar mengajar harus disiplin, direncanakan, dan diorganisasikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Nah, dengan pendekatan ini dimaksudkan agar segala kegiatan belajar mengajar dapat secara intensif dan efisien diarahkan bagi tercapainya tujuan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari pendekatan
pelajaran, bahan ajar, alat pelajaran, alat evaluasi, dan bahkan metode pengajaran. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum 1984. Nah, kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak relevan lagi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan. Nah, dalam GBHN 1983, hasil sidang umum MPR 1983 menyiratkan keputusan yang menghendaki perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 kepada kurikulum 1984. Nah, karena itulah pada tahun 1984 pemerintah menetapkan pergantian kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984, dan kemudian yang keempat yaitu kurikulum 1994. Nah, pada tahun sebelumnya yaitu kurikulum 1994, proses pembelajaran menekankan pada pola pembelajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar, kurang memperhatikan muatan pelajaran. Nah, hal ini terjadi karena sesuai dengan suasana pendidikan di LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Nah, yang lebih mengutamakan teori tentang proses belajar mengajar. Nah, akibatnya pada saat itu dibentuklah tim basic Kinsey yang salah satu tugasnya ikut mengembangkan kurikulum di sekolah. Nah, tim ini memandang bahwa materi pelajaran harus diberikan cukup banyak kepada siswa, sehingga siswa selesai mengikuti materi pelajaran yang cukup banyak. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Nah, dengan catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup. Dan yang ketiga yaitu kurikulum pada masa pengasuhan. Kurikulum tahun
memasuki era globalisasi yang penuh tantangan. Nah, dan ketidakpastian diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diperlukan perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Nah, yang dipandang sudah tidak efektif dan tidak mampu lagi mempersiapkan anak didik untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Nah, kemudian salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan kurikulum sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian karakteristik dan tujuan KBK. Nah, sebuah kurikulum memiliki 3 bagian, yaitu KBK sebagai karakteristik utama, yaitu KBK memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua itu implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan kepada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi dalam KBK. Nah, harus menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Kemudian kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, dari KTSP ini memiliki konsep dasar. Nah, dalam standar nasional pendidikan atau SMP pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Kemudian KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1 dan sebagai isi dari pasal 36 ayat 1 dan 2 ini ada beberapa bagian, yaitu pertama, pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua itu kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Kemudian tujuan dari KTSP ini yaitu secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk mendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga
pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, kemudian meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama, kemudian meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Kemudian landasan pengembangan KTSP. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Ada beberapa. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar ISI. Kemudian Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Kemudian Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 33. Kemudian karakteristik KTSP. Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari mengoptimalkan kinerja bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat berproses dalam pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. Nah, karakteristik KTSP bisa diketahui dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, dan pengolahan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem pendidikan berdasarkan uraian yang dapat dikemukakan oleh beberapa karakteristik KTSP sebagai berikut. Yang pertama, pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, kemudian partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, dan kepemimpinan yang demokratis dan profesional, dan kemudian tim kerja yang